Eropa sedang berdiri di tepi jurang sejarahnya sendiri. Benua yang selama berabad menjadi pusat kekuasaan ekonomi, politik, dan budaya dunia kini menghadapi kenyataan pahit bahwa pengaruhnya perlahan memudar. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar perlambatan ekonomi biasa, melainkan gejala dari keruntuhan struktural yang dalam dan sistemik. Dunia sedang berubah, dan perubahan itu tidak lagi berpusat di Paris, Berlin, atau London. Pusat gravitasi global bergeser ke timur, dan Eropa tampak semakin tertinggal dalam pusaran sejarah baru yang sedang terbentuk. Secara resmi, pertumbuhan ekonomi zona euro masih tercatat positif. Angka-angka statistik menunjukkan stabilitas semu yang seolah menenangkan pasar. Namun, di balik laporan resmi tersebut, realitas di lapangan berbicara jauh berbeda. Mesin industri Eropa yang dulu menjadi tulang punggung kekuatan globalnya, kini melambat bahkan berhenti di banyak sektor. Jerman, simbol kekuatan manufaktur Eropa, menghadapi deindustrialisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pabrik-pabrik mengurangi produksi, relokasi industri meningkat, dan biaya energi yang melambung menghantam daya saing secara brutal. Prancis pun tidak luput dari tekanan serupa, dengan sektor industrinya kehilangan momentum di tengah ketidakpastian kebijakan dan tekanan fiskal yang terus meningkat. Masalah utama Eropa bukan hanya soal pertumbuhan yang rendah, melainkan hilangnya fondasi ekonomi yang selama ini menopang kesejahteraan masyarakatnya. Beban energi yang tinggi akibat ketergantungan eksternal membuat biaya produksi melonjak. Sementara negara-negara pesaing justru menikmati energi murah dan stabil. Dalam kondisi seperti ini, manufaktur Eropa semakin sulit bersaing di pasar global. Fragmentasi kebijakan antar negara Uni Eropa memperparah situasi karena tidak ada satu strategi terpadu yang mampu menjawab tantangan struktural ini secara menyeluruh. Setiap negara bergerak dengan kepentingannya sendiri, menciptakan celah yang semakin lebar di dalam tubuh Eropa itu sendiri. Tekanan ekonomi ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Daya beli menurun, biaya hidup terus meningkat, dan kepercayaan konsumen berada di titik terendah. Ketika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap masa depan ekonomi, dampaknya tidak berhenti pada konsumsi semata, tetapi menjalar ke stabilitas sosial dan politik. Ketidakpuasan publik menjadi lahan subur bagi polarisasi politik dan meningkatnya ketegangan internal. Jika tren ini terus berlanjut, Eropa bukan hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga ancaman fragmentasi politik yang serius. Dalam kondisi rapuh seperti ini, kekuatan eksternal mulai memainkan peran yang semakin dominan. Rusia, misalnya, secara konsisten memanfaatkan sumber daya energinya sebagai instrumen geopolitik, meski secara resmi banyak negara Eropa menyatakan telah mengurangi ketergantungan. Kenyataannya, jalur pasokan alternatif dan mekanisme pasar abu-abu membuat ketergantungan itu tetap ada. Energi menjadi senjata senyap yang mampu menciptakan tekanan ekonomi sekaligus instabilitas politik, terutama ketika musim dingin tiba dan kebutuhan energi melonjak drastis. Strategi Rusia tidak hanya bertujuan mengamankan pasar energi, tetapi juga menciptakan perpecahan di dalam Eropa. Ketika negara-negara mulai memprioritaskan kepentingan energi nasional mereka, solidaritas regional melemah. Dalam situasi seperti ini, keputusan kolektif menjadi semakin sulit diambil. Rusia tidak perlu melakukan konfrontasi terbuka, cukup dengan menciptakan ketidakpastian pasokan untuk mempengaruhi arah kebijakan dan keamanan regional. Energi tidak lagi sekadar komoditas, melainkan alat penentu arah politik. Sementara itu, dari arah yang berbeda, China bergerak dengan strategi yang jauh lebih halus namun sama efektifnya. Alih-alih tekanan langsung, Beijing memilih jalur ekonomi dan investasi. Ketika banyak perusahaan Eropa menghadapi kesulitan finansial, modal China hadir sebagai penyelamat. Namun penyelamatan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Akuisisi aset strategis di sektor teknologi semikonduktor dan infrastruktur digital memberi China kendali atas bagian penting dari masa depan ekonomi Eropa. Masalahnya, mekanisme penyaringan investasi di Eropa seringkali tertinggal dari kecepatan dan kompleksitas manuver modal China. Struktur korporasi yang rumit membuat banyak akuisisi lolos dari pengawasan ketat. Akibatnya, Eropa perlahan kehilangan kendali atas teknologi kunci yang akan menentukan daya saing di masa depan. Ketergantungan ini menciptakan posisi tawar yang lemah, karena keputusan ekonomi dan politik harus mempertimbangkan risiko gangguan rantai pasok dan hubungan dagang yang vital. Dominasi semacam ini tidak memerlukan tank atau pasukan militer. Cukup dengan kendali atas teknologi, standar industri, dan arus investasi. Kedaulatan ekonomi dapat dikikis secara perlahan, namun pasti dalam skenario ini, Eropa berisiko menjadi pasar dan konsumen, bukan lagi inovator dan penentu arah.
Di sisi lain, Iran muncul sebagai bagian penting dari poros kekuatan baru yang sedang terbentuk. Dengan memperkuat aliansi strategis bersama Rusia dan China, Iran berhasil mengurangi dampak tekanan eksternal yang selama ini membatasi ruang geraknya. Kerjasama di bidang energi, perdagangan, dan militer menciptakan ekosistem alternatif yang tidak lagi bergantung pada sistem lama yang didominasi Barat. Dalam konteks ini, efektivitas sanksi ekonomi sebagai alat pengendali perilaku negara mulai dipertanyakan. Melemahnya peran Eropa sebagai penengah global memberi Iran ruang yang lebih luas untuk memperluas pengaruh regionalnya. Transaksi energi dengan mata uang lokal menjadi semakin umum, secara langsung menantang dominasi sistem keuangan lama yang berpusat pada dolar. Ketika blok kekuatan baru ini semakin solid, pendekatan diplomasi tradisional kehilangan daya tawarnya, dunia bergerak menuju tatanan multipolar yang lebih keras, di mana kompromi menjadi semakin langka. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi ini, para pemilik kekayaan global mengambil langkah yang sangat jelas. Modal dalam jumlah besar mulai meninggalkan pusat keuangan tradisional Eropa, London, dan Swiss, yang selama puluhan tahun menjadi simbol stabilitas dan keamanan aset, kini menghadapi krisis kepercayaan. Kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal yang agresif, risiko pembekuan aset, dan ketidakpastian hukum mendorong para investor mencari perlindungan di tempat lain. Dubai dan Singapura muncul sebagai tujuan utama. Kebijakan pajak yang rendah, jaminan keamanan aset, dan kedekatan dengan pasar Asia yang sedang tumbuh pesat menjadikan kedua wilayah ini sebagai pelabuhan aman baru. Perpindahan kekayaan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan kehilangan likuiditas yang sangat dibutuhkan Eropa untuk menopang sistem keuangannya. Tanpa arus modal yang stabil, bank-bank Eropa menghadapi risiko likuiditas yang dapat memicu krisis yang lebih luas. Ketika kepercayaan terhadap sistem perbankan melemah, investor beralih ke aset yang dianggap lebih aman. Permintaan terhadap emas fisik melonjak tajam, mendorong harga ke level tertinggi sepanjang sejarah. Emas kembali menegaskan perannya sebagai lindung nilai klasik di tengah ketidakstabilan geopolitik dan inflasi kronis. Kepemilikan aset fisik dipandang sebagai benteng terakhir terhadap risiko intervensi negara dan ketidakpastian kebijakan moneter. Selain emas, aset digital seperti Bitcoin juga semakin menarik perhatian. Meski volatil, Bitcoin menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh mata uang kertas negara, yaitu kelangkaan matematis dan kebebasan dari kontrol bank sentral. Mobilitas lintas batas dan sifat terdesentralisasi menjadikannya alternatif bagi mereka yang ingin mengamankan kekayaan di luar sistem tradisional. Fenomena ini mencerminkan pergeseran kepercayaan yang sangat dalam, dari institusi lama menuju sistem baru yang berbasis teknologi. Semua dinamika ini menandai awal dari era baru. Kekuasaan ekonomi tidak lagi sepenuhnya berada di tangan negara atau blok tertentu, melainkan semakin terfragmentasi dan terdesentralisasi. Individu dan entitas swasta memainkan peran yang semakin besar dalam menentukan arah arus modal dan investasi. Bank sentral dan pemerintah kehilangan sebagian kendali historis mereka atas sistem keuangan global. Dunia yang kita kenal sedang berubah secara fundamental. Eropa, yang dulu menjadi pusat gravitasi global, kini harus menghadapi kenyataan bahwa pengaruhnya tidak lagi dominan. Pertanyaannya bukan lagi apakah sistem lama akan runtuh, melainkan seberapa siap kita menghadapi apa yang akan menggantikannya. Dalam dunia yang semakin tidak pasti ini, hanya mereka yang mampu membaca arah perubahan dan beradaptasi yang akan bertahan. Yang lain, cepat atau lambat, akan tertinggal oleh arus sejarah yang tidak pernah menunggu siapapun.